Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang apa itu Office Automation. Yang pertama akan saya jelaskan apa itu Office Automation. Office Automation adalah merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas. Asal mula Office Automation terjadi pada awal tahun 1960-an ketika IBM menciptakan istilah word processing untuk menjelaskan kegiatan divisi mencetak listrik. Bukti nyata, pada tahun 1964, IBM memasarkan mesin yang disebut dengan magnetic tape atau electric typewriter, yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. Istilah ini digunakan untuk mensejajarkan kegiatan administrasi yang banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan atau instansi untuk pembuatan berbagai dokumen dengan istilah data processing atau pengolahan data yang digunakan pada kegiatan penyusunan informasi. Otomasi ini adalah penggunaan mesin untuk menjalankan tugas fisik yang biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan otomasi kantor atau Office Automation atau disingkat dengan OA adalah semua sistem elektronikal formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Biasanya pengguna dari OA ini pertama adalah manajer. Manajer adalah membawahi orang-orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama SDM. Selanjutnya ada profesional. Profesional ini menyumbangkan keahlian yang membedakan mereka dengan sekretaris dan pegawai administration. Selanjutnya sekretaris. Sekretaris ini ditugaskan oleh profesional untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Yang terakhir adalah pegawai administrasi. Pegawai administrasi ini tugasnya adalah melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan menyimpan dokumen, dan yang lain-lain dan sebagainya. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan Perkenalkan, nama saya Maulida Azahra, NIM 1911511167. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai tujuan Office Automation atau OA. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mencapai pendapatan yang lebih tinggi versus penghindaran biaya. Jadi komputer tidak akan menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Lalu yang kedua, pemecahan masalah kelompok. Cara ini berkontribusi pada komunikasi dari manajemen, buatnya sangat cocok diterapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Lalu yang terakhir, tujuannya sebagai suatu cara komunikasi bisnis, OA bukan tanpa keterbatasan. Jadi OA tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal maupun tradisional, percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. Jadi OA harus bertujuan melengkapi komunikasi tradisional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hanif Setiawan Hidayatullah, NIM 19111152. Nah, di sini saya ada kelompok 4. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis aplikasi Office Automation. Nah, di sini ada Office Building terdiri dari 5 aplikasi. Nah, yang pertama itu adalah konferensi video. Nah, yang kedua Spreadsheet, yang ketiga ada word processing, keempat ada surat elektronik, yang kelima adalah konferensi komputer. Nah, yang pertama adalah pengolahan kata atau word processing. Nah, pengolahan kata adalah penggunaan alat elektronik komputer yang secara otomatis menyediakan banyak fasilitas yang diperlukan untuk menyiapkan, menyimpan, dan mencetak dokumen seperti surat, naskah, buku, jurnal, paper, dan sebagai berikut. Nah, di sini juga ada surat elektronik atau email. Nah, surat elektronik sangat populer dengan nama email adalah penggunaan peralatan elektronik komputer yang berada dalam suatu jaringan seperti LAN atau internet untuk menyampaikan surat ke komputer lainnya.
Nah, di sini juga ada lembar kerja atau spreadsheet. Lembar kerja spreadsheet adalah perangkat lunak yang bisa membantu pemakaian dalam menyiapkan tabel-tabel dan grafiknya. Lembar kerja ini terdiri atas sel-sel yang disusun dalam bentuk matriks, terdiri atas sel-sel yang disusun dalam bentuk matriks, memiliki baris dan kolom. Ke dalam sel bisa dituliskan angka maupun teks. Nah, di sini ada contohnya, yaitu beberapa software lembar kerja terkenal adalah Microsoft Excel, Lotus, dan Office ORG Calc. Nah, di sini juga ada konversi video. Konversi video atau video conferencing adalah pemanfaatan peralatan video atau TV untuk memfasilitasi pertemuan para peserta konferensi dari lokasi geografis yang berjauhan. Nah, ada contohnya di sini, ada yang terkenal seperti Zoom Meeting, Skype, dan Google Meet. Nah, ada konversi komputer. Konversi komputer adalah peralatan jaringan komputer untuk melaksanakan konversi video dan email. Konversi teks. Konversi komputer disebut sebagai teleconference. Salah satu pemanfaatan konversi komputer adalah distance learning atau e-learning. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Barawas. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Hanif Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan Virtual Office. Virtual Office adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun selama tempat tersebut terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi elektronik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.